Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada para sobat Javanika yang telah mendukung kami hingga saat ini. Dan tentunya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Javanika dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Mantap. Kembali lagi ya kita tentunya di program apa nih? Obrolan santai apa? Semi gerbang antar dimensi. Obrolan santai. Obrolan santai versi lockdown kayak gini. Setelah kemarin kita membahas 5 tempat terseram versi perjalanan kita ya Om ya. Iya, selama ini. Selama ini mungkin untuk depannya kita akan membahas tentang 5 lagi kayak gitu. Karena kalau 13 kebanyakan kayak gitu. Gak selesai nanti kayak gitu. Mungkin di episode kali ini kita akan membahas tentang apa yang menurut saya adalah sebuah fenomena menarik ya ketika terutama di bulan Ramadan ini kan kalau kita sering mendengar mitos atau desas-desusnya kan bahwasanya kalau di bulan Ramadan ini kan semua setan itu kan dikurung. Iya, dikurung katanya. Katanya lah. Sebelum kita masuk itu gimana Om itu? Iya, sebenarnya gini Mas Genta, kalau dikurung itu sebenarnya berkaitan sama hawa nafsu ya, kalau yang saya tangkap ya. Jadi bukan terus sosok astralnya, entah itu jin atau setan itu dikurung, malah tidak. Justru malah banyak karena mereka kan untuk menggoda gitu ya. Jadi dikurung ini sebenarnya multi tafsir, tapi kalau saya pribadi sebenarnya dikurungnya ini dalam artian pengendalian hawa nafsu Mas, setannya, yang ada di dalam tubuh seperti itu. Tapi kalau justru malah ini loh Mas, kalau jin tuh malah lebih apa ya, kayak beribadah loh mereka, justru malah penuh gini. Bahkan untuk sholat tarawih ada yang mereka ke Mekah, ke Masjidil Haram gitu. Jadi jangan salah, ada yang sehari bisa kayak apa itu, khataman Al-Quran bisa sampai 3 kali gitu Mas kalau jin ya. Sebenarnya apa berdoanya lebih hebat ya Om? Iya, yang muslim, kalau yang apa kafir malah menggoda gitu modelnya. Itu sih Mas Genta. Setuju sih saya sama kalau ada jin yang itu memang ibadahnya itu mungkin lebih kuat daripada kita tuh setuju, karena waktu itu saya pernah tuh sama Mas Gaduh dari channel Apon dulu, itu juga ada satu kerasukan, terus jinnya ditanyain kayak ini, kalau kamu mau ikut dia, kamu bisa ini enggak apa baca ayat-ayat, ayo bisa, sama Mas Gaduh ditanyain, bisa beneran, langsung deg-degan tuh Pak, kalau setan aja nggak takut sama doa, terus kita gimana? Gitu. Justru kan dulu pernah ada kayak acara itu tuh Mas, reality show apa-apa tuh yang tempat angker tuh loh, baca doa, nah terus kerasukan toh, dibacain doa kok ininya kamu kok nggak apa-apa gitu, malah justru bacaannya itu dikoreksi. Bahkan sampai harokat-harokatnya itu, ini bacanya kurang ini, cengkoknya kurang ini, itu sosok astralnya itu malah yang bisa koreksi gitu waktu itu. Buat teman-teman semua yang merasa ibadahnya masih kurang, doa-doanya belum kuat, mumpung ini bulan Ramadan ya, kita perkuatkan ibadah kita lagi gitu. Dan berbicara tentang setan dikurung mungkin atau jin-jin yang dikurung selama bulan Ramadan ini, saya sempat kepikiran tema juga. Gimana sih kalau kita ngebahas tentang yang udah dikurung-kurung itu, kalau semisal isengnya kita panggil itu gimana? Jadi tema kali ini adalah mungkin adalah beberapa apa ya cara untuk memanggil mereka yang sudah tiada gitu ya, walaupun ini tidak direkomendasikan sebenarnya, tapi sebagai pengetahuan saja Om ya, karena fakta ini memang ada kayak gitu, apalagi di Indonesia kayak gitu, cukup banyak juga kayak gitu. Mungkin akan dimulai dengan apa nih Om? Ini mungkin tidak di ranking kayak kemarin ya. Nggak di ranking, ini nggak di ranking. Jadi kita ngambil 5 ya setelah kita riset gitu. Salah satunya yang paling tenar yaitu Jailangkung Mas. Jailangkung ya, itu Jailangkung saya sangat setuju sih. Ya, jadi sebenarnya kalau Jailangkung itu adaptasi, sebenarnya tidak berasal asli dari Nusantara Mas. Tapi ini salah satu permainan itu yang dulu diambil dari kebudayaan di Tiongkok sana. Jadi cai langkung atau dalam bahasa aslinya itu cai langgong. Cai lang itu adalah keranjang sayur dan kong itu engkong atau kakek. Jadi kakek keranjang sayur gitu.
Karena dulu buatnya pakai keranjang sayur itu. Terus ada dikasih kayak kepala gitu, batok atau apa, nanti ada apa itu kayak kapur atau pensil gitu. Dan cai langkung sama cai langse ya dulu itu adalah kakek nenek itu pelindung anak-anak kecil. Oh, jadi mereka tuh berpasangan? Jalangkung, jalangse itu? Iya. Oh, ternyata mereka berpasangan, baru tahu aku. Jalangkung jadi untuk poyang sama moyang, jadi kakek dan nenek. Terus dua ini seperti ruh ataupun arwah itu untuk melindungi anak-anak mas. Jadi engkong emak ya, engkong itu kan kakek dalam bahasa Hokkien atau bahasa Tionghoa ya. Terus ini sering dimainkan saat musim kemarau atau bulan purnama. Kenapa? Karena diyakini mas saat bulan purnama itu arwah atau leluhur itu akan turun ke bumi, gitu momong gitu modelnya. Setelah dibawa ke Nusantara, terutama di tanah Jawa, bergeser dari cai langkung, cai langse menjadi jai langkung, jalangkung gitu. Jalangkung. Yang sini sudah asimilasi, sudah ada percampuran bahwasanya tidak lagi menggunakan keranjang arwah atau menggunakan keranjang sayur, keranjang buah, tapi sudah menggunakan batok siwur. Itu loh mas yang buat kayak buat gayung. Mandi, ciduk. Pakai itu terus dikasih pulpen, dikasih kapur, tujuannya untuk nulis. Sebenarnya kalau orang-orang itu dia bermain ya, saya bagian sini bermain jalangkung sebenarnya tujuannya untuk apa sih? Iseng-iseng sematakah atau memang apa? Iya, di awal ini sebenarnya ini mas, kayak untuk permainan pemanggil arwah, tujuannya untuk berkomunikasi sama kakek neneknya. Jadi komunikasi dalam artian kakek nenek ini dipercaya masih menjaga anak-anaknya, masih menjaga cucu-cucunya di awalnya itu. Tetapi mengalami pergeseran makna, jalangkung ini kemudian dipakai untuk iseng-iseng berhadiah. Salah satunya untuk meminta nomor togel itu salah satunya. Dan dalam ritualnya ini biasanya dilakukan oleh orang ganjil mas Yenta. Jadi dua memegang, satu bertanya atau menjadi pahawang. Dan ada mantranya kan? Iya. Mantranya tapi bener yang itu, yang sering dikumandangkan itu atau nyala yang paling enteng. Biasanya kalau mantra kan ada ini ya, ada tahap-tahapannya juga ya. Iya, ini sebenarnya paling enteng dan yang kayak sudah dijual ke pasaran gitu. Jadi kan tuh cai langkung, cai langse di sini ada pestanya pesta kecil. Kecil-kecilan, datang tak diundang, pulang tak diantar. Tapi sebenarnya yang terakhir ini datang tak diundang, pulang minta diantar. Gitu mas sebenarnya mas. Dan dalam budaya kejawen ya itu juga nanti kita akan bahas ada nini towo itu juga. Dan jalangkung ini pasti nanti disertakan juga dengan sesajinya. Jadi meliputi 7 bunga, 7 jajanan pasar, kopi pahit, kopi manis, teh manis, teh pahit, kental, kemudian ada rokok, ada tembakau, sirih, kapur sirih, dan yang terakhir air putih. Biasanya itu mas, dan dupa ataupun hiu yang akan dipakai. Itu biasanya om, kalau kita sedang melakukan ritual jalangkung kayak gitu kan, kita memanggil mantra itu biasanya yang ada di sekeliling itu siapa kan pergeseran makna ya. Biasanya kan nenek moyang kita lah. Biasanya sekarang siapa? Kalau sekarang random mas. Random. Iya mas. Siapa yang bisa masuk, dan ini biasanya dilakukan di tempat-tempat yang boleh dibilang wingit atau angker. Dan terkadang siapa yang ada di situ akan mendekat gitu untuk mengikuti pesta ini karena diundang gitu. Dan dulu saya juga sempat menyaksikan sendiri ya waktu saya iseng berhadiah waktu saya masih sekolah SD itu. Kita bertujuh waktu itu malam ya gitu. Yang masuk tuh macam-macam mas. Tapi beneran masuk? Oh beneran 3 kali dan berat waktu masuk. Waktu masuk ngisi ke siwurnya, ke siwur tuh ini loh dari dari apa ya? Dari batok kelapa, kemudian ada kayak gagangnya dari bambu, terus ada penulisnya dari kapur ataupun dari pulpen. Itu nulis mas nanti. Dia ditanyain namanya siapa, itu ada yang saya masih ingat satu itu bikinnya itu srek ini. Kayak pagar. Itu apa tuh? Itu ternyata si ini ya, korinnya yang masuk kali ini saya sebut bukan arwah tapi korin. Itu berasal dari seseorang yang melakukan bunuh diri, dan bunuh dirinya itu menabrakkan diri ke kereta. Jadi bentuk kayak tangga gitu, ternyata rel mas. Oh, jadi dia juga eksplisit ya ngasih taunya ya? Iya, ngasih taunya nggak tulisan ternyata. Jadi terus ada yang dia cewek nih, rata-rata itu bunuh diri mas. Itu bikin gini, bentuknya gini itu
gantung gitu. Terus kenapa kok meninggalnya ini, dia nulisnya kayak tanda hati. Terus cinta. Terus dikasih gini, patah hati, broken heart. Dirimu bisa lihat yang seperti itu kok malah main jelangkung kenapa? Dipikir-pikir. Enggak mas, waktu itu pengen nyoba aja sama teman-teman waktu itu. Terus saya pernah bikin tak bawa pulang ke rumah tuh, orang rumah tuh pada takut suruh buang gitu. Tapi ya apa? Terus ini mas minta nomor, dulu tuh pernah juga minta nomor tuh, nomornya 76550 dikasih sama dia. Kita beliin tuh sama teman-teman. Yang keluar tuh 7651. Selisih satu. Cepat 10 juta. Lagi nagih. Pernah mas ya iseng-iseng berarti waktu masih sekolah dulu, masih kelas 6 SD kayaknya, kelas 6 1 SMP. Kelas 6 beli togel coy. Udah lari ekornya. Coba ekor. Tapi ya Om ya, kalau Jalangkung itu dari segi visualnya itu punya pengaruh nggak sih? Biasanya kalau kan ada yang dipakein baju, ada yang nggak dipakein baju, itu pengaruh atau enggak? Pengaruh mas, dan pakai bajunya itu pengaruhnya lebih ke genre, jadi laki-laki atau perempuan yang masuk. Dan biasanya kan ada yang dibuat dua ya, ada yang dibuat laki-laki sama perempuan. Ada juga yang bentuknya kayak orang-orang sawah itu. Kalau waktu itu yang kita buat kayak orang-orang sawah, jadi bisa masuk semuanya gitu. Terus kalau kita ngomong-ngomong dipakein baju, itu kita ngelihatnya kayak ini mas, yang Nini Towok mas. Nini Towok itu kayak Jalangkung tapi dia lebih gede, bentuknya seukuran manusia. Terus menggunakan batok juga, tapi di sini di make up tebel gitu mas, pakai kapur. Menor lah ya. Menor ya. Jadi kata Nini sama Towok itu kan, Nini itu kan perempuan. Untuk sebutan perempuan, Towok itu maksudnya apa ya? Pupurnya itu menor. Dipupurin menor gitu, terus pakai kayak angus itu juga. Angus itu apa sih bahasa Indonesianya? Angus itu Jelagra apa ya? Apa lagi? Arang ya? Arang. Serpian arang itu kan arang. dibuat make up gitu. Terus ini mas, pakai kayak bunga-bungaan buat rambut. Itu biasanya diambil dari daun pohon kamboja atau daun pohon puring, yang biasanya dipakai untuk penghias makam. Itu bedanya apa? Ini kita masuk yang kedua ya, kan tadi pertama Jalangkung, yang kedua ini Nini Towok. Itu bedanya dengan Jalangkung apa? Karena dari segi bentuk sebenarnya hampir sama. Sebenarnya hampir sama mas, cuman fungsinya Nini Towok ini lebih diperuntukkan untuk mengusir makhluk astral yang ada di suatu kampung, mengeblok atau tolak bala, dan juga dipakai beberapa untuk menolak wabah yang sedang masuk. Jadi sebenarnya saat ini juga perlu nih main Nini Towok sebenarnya, dalam artian kita melihat kajian budaya ya. Dan di sini tidak kemudian untuk memanggil arwah, tetapi sebenarnya dalam budaya Jawa itu arwah yang dipanggil ataupun korin yang dipanggil ini sebenarnya untuk bersenang-senang bersama, karena tidak ada tujuan untuk menyakiti, menantang ataupun untuk mempermainkan. Jadi ada pesta, ingin diajak pesta bareng-bareng. Tetapi seiring berjalannya waktu mengalami pergeseran makna, gitu mas kita. Dan satu lagi biasanya menggunakan satu sesaji yang ditambahkan, yaitu menggunakan tanah kuburan mas. Biar apa? Biar nanti roh yang dipanggil itu yang dituju pertama kali. Oh, jadi udah target gitu ya? Udah target ya, agar tidak salah, karena kalau salah bahaya. Terkadang si makhluk astral yang masuk ke mediumisasi, kita sebutnya mediumisasi juga, itu tidak mau lepas, milih salah satu peserta di situ untuk dimasuki, biasanya gitu, nyebar gitu. Ikut jadi, ya? Iya. Tapi ya Om ya, kalau ini kan ya bisa dibilang adalah permainan terlarang pada masanya kayaknya. Tapi penasaranku itu apakah ada nggak sih Om orang yang mungkin ya, ini dalam kasus ini mungkin dia merasakan terlalu sayang dengan seseorang itu udah nggak ada, dan dia terus menggunakan media Jalangkung atau Nini Towok untuk berkomunikasi. Mas, gitu. Ada mas, ini yang ada pernah suatu cerita ya, ini dari teman saya sendiri. Waktu itu menggunakan media, tapi tidak seperti Jalangkung ya, tapi dia pakai boneka Barbie itu mas. Cuman diambil kepalanya terus pakai kayak bambu atau apa, itu untuk komunikasi sama mantan istri, itu masuk. Dan itu kan kalau menggunakan mediumisasi kayak gini harus ganjil ya, 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Dan ini setiap malam tertentu, bahkan setiap tanggal kelahirannya, tidak tanggal ulang tahunnya ya, misalnya dia tanggal lahirnya 13 Mei, memanggilnya setiap tanggal 13, itu pasti nanti datang. Jadi komunikasi, tapi tidak komunikasi secara verbal, menggunakan kata-kata, nulis jadinya. Dan kata-katanya itu ya, kayak dulu pernah ini loh mas, ini entah benar atau tidak ya, pernah ada yang menciptakan lagu itu tuh dulu.
Oh, yang terus bunuh diri itu. Pernah tuh untuk Teng 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 teng. Itu benar loh. katanya sih beneran ya mas, katanya cuman media seperti ini tuh bener sering dipakai beberapa orang yang dia kehilangan orang yang dicintai gitu. Tapi dalam hal asmara ya, karena kan pasti kedekatan vibrasi percintaan itu kan pasti ke bawah sampai mati beneran. Iya. Dan ada suatu ketika yang kebablasan si makhluk astralnya, ruhnya ini dalam artian korinya ini ngajak bunuh diri mas, karena kamu harus ikut saya hidup sama mati gitu. Biasanya kebanyakan pada mau ya biasanya. Gitu. Udah, wes lah sekalian gitu. Apalah arti hidupku tanpa cinta gitu. Bunuh diri. Tapi ya cukup ngenes juga sih ya teman-teman semuanya kalau menggunakan media itu untuk berkomunikasi dengan yang ada nggak ada. Iya mas. Kan berarti kan yang diajak komunikasi korinnya berarti. Korinya ya, dan tidak boleh kemudian sesuatu hal yang sudah mati, yang sudah meninggal itu dipanggil lagi, dalam artian memanggil energinya itu sebenarnya tidak boleh mas, yang boleh itu hanya korinya. Jadi selama ini kalau kita ya, gerbang antar dimensi, saya kemudian mencoba untuk komunikasi dengan sosok, itu bukan berarti arwahnya, atau menceritakan itu hanya sebatas cara meninggalnya itu bagaimana itu boleh. Tapi ada kaidah-kaidah dalam retrokognisi yang tidak boleh, itu memanggil yang sudah meninggal. Misal ada sosok menir gitu, saya panggil itu nggak boleh mas, membangkitkan dari kematian itu tidak boleh, tapi hanya boleh ditangkap vibrasi atau residual energinya atau korinya yang menceritakan itu mas. Rumit. Buat kita nggak tahu cara komunikasi kan itu cukup rumit juga ya. Ternyata nggak boleh toh? Nggak boleh mas, manggil itu. Jadi biasanya hanya menangkapnya itu secara residual energi. Jadi suatu ketika saya itu ngobrol itu sebenarnya ngobrol sendiri dalam artian tekanannya, vibrasinya yang saya tangkap dalam bahasa Belanda, dalam bahasa Jepang atau bahasa Indonesia macam-macam itu sebenarnya tidak dengan sosoknya mas, tetapi dengan residual energi yang pernah terjadi. Jadi saya mencoba untuk memutar gimana sih ceritanya dahulu, sebab-sebab kematiannya lah kasarannya itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian ada ritual pemanggilan harus bangkit dari tidur itu nggak boleh. Bangkit dari kematian maksudnya itu nggak boleh. Gitu. Ketika jalan kuning tawa itu membangkitkan ya berarti ya? Boleh dibilang ada step untuk ke situ. Ya. Karena dia kan nggak bercerita tentang masa lalunya, Iya. ada yang diajak komunikasi juga. Ada diajak komunikasinya juga ya. Wah, melawan siklus alam gitu. Benar, boleh dibilang demikian, sehingga terkadang karmanya mas, saat si sosok ini sudah dibangkitkan, loh aku suruh bangun, saya nggak mau suruh kembali lagi, harus ada konsekuensinya, kamu ngebangunin saya gitu. Ini berbahaya sih sebenarnya, jangan dicoba gitu ya, karena di Tiongkok sana sebenarnya tradisi ini sudah mulai pudar dan tidak ditinggalkan gitu. Di Indonesia juga ini udah mulai jarang juga ya? Iya sudah jarang sih, paling yang dipakai untuk acara kebudayaan mas, kayak ini tawak itu paling untuk kebudayaan gitu. Ada tuh, masih ada? Masih ada beberapa masih, terkhusus di Jawa Tengah sih masih ada. Ini tawak, kalian coba lah lihat-lihat atau di Google bentuknya seperti apa, geli-geli ngeri gitu pokoknya. Ya, kan mupu anak bajang, ini tawak wis teko, mantranya kan gitu. Kadang memang kalau kita susah. Mupu anak bajang, rambutnya abang-abang, nini tawak wis teko, nini tawak wis teko gitu. Antaranya gitu, tapi ada titik-titiknya gitu. Yang pertama kebayang di muka kan sih, wah apakah di Nini Tawak? Beda ya? Ya beda lah. Tariannya, jadi dulu itu sedikit ya tentang Mas Didi itu dulu. Mas Didi itu ini pernah nari gitu, memerankan, karena kan ini sosoknya apa ya, sebenarnya sosok lebih ke kebudayaan sih mas kalau Nini Tawak itu. Jadi tidak, nanti jangan dibayangkan terus nulis-nulis tuh enggak, jadi lebih menari-nari. Biasanya kalau sudah kerasukan tuh nanti bisa menari. Itu enggak ada spesies yang satu gini enggak ada kalau Nini Tawak tuh? Ada sih mas sebenarnya, ada terkhusus. Jadi yang di Pantura dengan selatan tuh beda. Benar-benar. Dan saya yang paling serem ini sih mas, pakai itu loh, pakai rambut-rambutan warna merah dari pohon puring tuh yang di makam kan ada tuh, yang warna-warni, pohon puring itu kan. Kita kan sebenarnya pantangan ya, kadang kalau ke makam bawa pulang kembang itu kan nggak boleh, ditanam di rumah juga nggak boleh. Jadi mediasi gitu di situ akhirnya. Tuh teman-teman semuanya, kayak ya terkadang kalau kita nggak percaya sama hal kayak itu kayak ternyata ada itu kan. Belum lagi kayak bambu gila itu kan sebenarnya kan susah dipercaya, itu benda mati itu kok ya bisa bergerak sendiri, bisa ngamuk sendiri kan, itu kan kalau bambu gila itu isinya apa tuh? Sama mas, itu media pemanggilan juga. Media pemanggilan. Ini di luar Jawa ya. Di luar Jawa, tapi di luar Jawa. Ada beberapa macam-macam sih, dan
kebudayaan secara ini mungkin kalau rekan-rekan dari antropologi tahu ya, kebudayaan ini sebenarnya banyak, bahkan sampai dari Sabang sampai Merauke, bahkan di Minangkabau ada nama sendiri, di Kalimantan juga ada nama sendiri, macam-macam beda-beda. Yang tradisional kalau Cai Langkung kan umum mas, umum. Karena Cai Langkung udah nggak ada lagi, Cai Langkung jadi Cakangkung. Chinese food. Demetnya kayak guyonan. Cai itu kan sayuran. Iya. Oke lanjut lagi. Ya benar betul Cai kangkung, Cakangkung. Kan capcay itu, Ya, capcay. capcay kan cap kan 10, cai kan sayuran, 10 sayuran. Cai Langkung, kakek Filosofi. kakek keranjang sayur. Cai itu sayuran mas, bahasa ini. Kemudian berubah, mungkin sekarang berubah jadi nenek bopong, nenek Ya, bopong. ada kayak Nenek turunan. gayung. Ada turunan-turunannya, derivat. Datang minta dibopong, pulang minta digendong. Wah ngerepoti teman. Nenek gayung, tapi nenek gayung ngeri loh filmnya loh. Nenek gayung ngeri. Bentuknya itu kalau katanya kalau nyanyi lagu